Assalamualaikum, hai pemirsa Sonda TV yang lagi nonton di rumah. Apa kabarnya? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kesehatan ya pastinya ya. Karena di bulan Ramadan ini perlu banget kondisi stamina yang sehat. Karena kita semua lagi diuji kesabaran, diuji laparnya, diuji hausnya, semuanya diuji. Nah, kali ini di Menu Keto edisi spesial Ramadan barengan sama aku Puspa juga. Nah, kali ini kita lagi ada di daerah Lingkar Barat, tepatnya ini di Mahakam 3. Nah, aku pernah kesini, kalau masih ingat kemarin kita sempat ke Me Time by Lina. Nah, sekarang kita hadir lagi di tempat yang sama di sini karena hari ini kita mau cobain menu yang berbeda. Kalau kemarin kita sempat kesini nyobain prasmanan makan siang, kali ini kita coba menunya yang lain. Karena di sini tuh ternyata setelah aku cari-cari tahu banyak banget menu-menu yang kemarin tuh belum sempat aku cobain, dan hari ini rencananya pengen cobain dan sekalian sharing, sekaligus juga hari ini udah janjian karena mau buka puasa di sini juga ya. Sekalian aku udah janjian sama Mbak Lina mau ngobrol-ngobrol juga, mau ya tanya-tanya lah ya nanti kurang lebih seputar menu-menunya yang mungkin kemarin itu nggak sempat aku cobain. Karena katanya ada menu yang khas banget yang ada sempat aku lihat di Instagram juga. Ini ada sate yang katanya juara dan paling best seller gitu di Me Time by Lina ini. Ini pas banget aku udah sore-sore, tapi kayaknya memang kalau bulan puasa memang banyak reservasi ya. Jadi memang ini nanti bakalan ada banyak yang reservasi juga untuk sekalian buka puasa di sini di Me Time. Kalau kemarin kita duduknya di luar, tapi kali ini kita duduknya di dalam karena katanya di dalamnya ini lebih dingin pastinya, dan lebih banyak lagi makanan-makanan cemilan-cemilan yang nanti juga kita bisa lihat-lihat juga, sama nanti mau ngobrol-ngobrolnya juga sama Mbak Linanya di dalam juga gitu nantinya. Tapi aku udah janjian, tapi aku mau, ini mana ya Mbak Lina ya? Halo, apa kabar? Nih aku lagi ngajak pemirsa di rumah nih balik lagi ke sini ya. Waalaikumsalam. Inilah pemirsa, ini Mbak Lina. Kemarin kita udah sempat ngobrol-ngobrol ya di seputar Me Time. Kalau kemarin kita udah ngobrol tentang prasmanan, nah balik lagi hari ini kita ke Me Time sama Mbak Lina lagi. Kemudian kita udah janjian ya kemarin hari ini mau buka puasa. Tapi sebelum itu Mbak Lina gimana puasanya, lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Lancar. Nggak ada godaan-godaan ini, nggak ada. Kalian tempat makan ya, karena pasti tergoda. Kalau aku nih yang jualan, aku pasti tergoda dengan makanan-makanan itu. Apalagi sih makanannya enak-enak banget. Gimana nih bulan puasa, aman Me Time kita? Alhamdulillah lancar, aman. Iya. Ya kayaknya memang akan ada banyak hal-hal yang hari ini aku cari tahu, aku kulik-kulik dari Mbak Lina. Kira-kira apa aja yang mungkin belum aku tahu dari Me Time ini. Nah, BTW, kalau kemarin kan kita duduk di luar ya. Kali ini kita duduknya di dalam. Ini bagian kafenya ya Mbak Lina ya? Bagian kafenya. Jadi buat nongki-nongki siang-siang gitu ya. Ini boleh. Oke, kita langsung masuk aja kali ya sekalian ya. Mbak, yuk. Biasa kita Oke, yuk silakan. Mari silakan. Pas banget, di luar lagi panas. Iya, betul. Pemirsa, ini kita udah ada di dalamnya. Nih, kalau aku kemarin di sana ya. Iya, di luar. Sekarang ini di dalamnya. Wah, ini kalau kalian sebenarnya kalau kalian masuk dari gang depannya nih ya, ini benar-benar di pinggir jalan. Jadi kalian nggak akan susah nyari tempatnya. Ini lokasinya kebetulan memang dekat juga sebenarnya dari jalan besar ya yang di luar sana. Kalian tinggal masuk dikit doang, udah langsung sampai di sini. Mbak Lina, ini kan ada kafenya nih sekarang nih. Ada kafenya, ada tempat duduk-duduknya juga. Ini yang kebetulan memang ini bisa banget ya untuk direservasi waktu bulan Ramadan gitu. Jadi kalau kalian mau datang, bisa duduknya bisa di dalam, bisa di luar juga. Soalnya sekarang hari ini mau ngobrol-ngobrol, tanya-tanya lebih banyak, dan hari ini aku mau cobain menu spesial dari
me time ya Mbak Lina ya. Oh, iya. Oke. Kamu penasaran nggak sama menu-menu andalan dari me time? Kita tunggu karena setelah ini kita akan tahu apa sih menunya yang ada di me time by Lina. Tetap bersama kami di Menu Kita. Oke, wah ternyata ini adalah look di Me Time Bakery dan juga Eatery. Masih sama Mbak Lina ya. Ini kemarin kita sempat kesini juga, tapi momennya pas banget, memang lagi makan siang aja ya. Sekarang kita lagi di Menu Kita edisi bulan Ramadan ya, dan hari ini kita kembali lagi ke Me Time untuk ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Lina, karena kita kemarin tuh cuman bisa makan yang prasmanannya aja kemarin makan siang ya, karena kita belum sampai explore semuanya. Dan hari ini kita mau tanya-tanya lebih banyak lagi sama Mbak Lina. Nah, kalau kemarin kita fokus ngobrolinnya tentang prasmanan makan siang, kali ini aku mau tanya-tanya sedikit soal tempat nih, karena pasti awalnya nggak langsung begini dong Mbak Lina. Iya, enggak. Pastinya dari yang kecil dulu, baru udah lama-lama tuh udah mulai gede lagi. Kapan Mbak Lina berpikir kayak, oh pengen deh buka tempat yang memang bisa orang untuk duduk, untuk makan, untuk kayak enjoy siang-siang gitu misalnya? Sebenarnya aku tuh udah dari dulu ya bercita-cita tuh pingin punya kayak kafe keluarga gitu. Nah, di tahun 2021 ya 2025 itu aku bilang ke ini kan ke suami, ya udah deh kita buka yuk. Aku bilang kayak gitu kan, kita adakan prasmanan kayak gitu kan. Dan di bulan puasa ini prasmanannya itu untuk berbuka loh, tetap ada. Oh, tetap ada. Tetap ada untuk berbuka kayak gitu loh. Berbuka puasa tetap ada. Di samping kita juga ada menu-menu yang lainnya. Kayak menu-menu kafe lah, mirip-mirip kafe gitu. Oke, berarti memang sebenarnya konsep utamanya kafe keluarga. Yang memang sebenarnya nggak cuman anak-anak muda doang yang bisa datang, tapi betul. juga ini nyaman buat keluarga dan lain sebagainya. Nah, sampai jadi nih yang kayak kita bisa rasain sekarang tuh mulainya dari kapan tuh Mbak? Kalau yang bakery itu udah dari 2021. 2021? Ya. Oh, dari 2021 emang udah ada bakery Ya, pengembangannya baru di 2025. Oh, 2025? Ya. Tahun kemarin banget ya? Iya, baru. Baru coba akhirnya manfaatin deh semua yang ada. Iya, betul. Gitu kan. Oke. Nah, ide-ide kayak mau kursinya kayak gimana atau mau mejanya kayak gimana, ini inspirasi dari mana nih Mbak Lina? Kebetulan aku juga kan punya usaha jati juga. Oh iya, Tapi di Curup. Oh. Nah, jadi pas 2025 awal itu kan sepupuku kan nikah di Jakarta. Aku kebetulan berkesempatan ke Jepara juga. Nah, jadi kalau masalah finishingnya kayak apa, terus bentuk ininya kayak apa, itu memang udah terimage, maksudnya nanti aku kepinginnya kayak gini. Iya. Dan ternyata juga orang-orang juga yang datang ke sini banyak nanyain juga, ini kursinya pesan di mana, mejanya pesan di mana. Oke. Iya. Agak mulai tertarik orang-orang tentang yang lain-lain juga betul. ya. Tapi kan anggaplah itu mimpi punya kafe keluarga sampai akhirnya terwujudlah sekarang. Tapi kok waktu itu berani banget sih untuk punya tempat yang sudah seluas ini sekarang, udah mulai nambah lagi gitu. Keberaniannya tuh waktu itu dapatnya dari mana? Kami punya motivasi lah ya. Motivasi kami itu anak kami. Karena anak kami yang pertama itu sebenarnya spesial tapi nggak parah. Nggak parah. Dia udah sarjana juga sekarang. Cuma memang untuk dia kerja ke orang itu kan tidak memungkinkan. Jadi harus kami bikinkan dia usaha kayak gitu loh. Nah, kalau cuma bakery aja mungkin nggak ada tantangan buat dia kan, nggak ada istilahnya tuh dia nggak bisa, maksudnya tuh bisa ngembangin kalau kita bukakan dia kafe juga, dia kan bisa belajar
baristanya, ya kan? Bisa belajar juga makanan-makanan prasmanannya kayak gitu loh. Jadi dari situlah awalnya. dari situ Inspirasinya ya, iya dari anak keluarga kami. dari Iya anak betul. yang pengennya dari cita-cita yang kecil itu akhirnya diwujudin jadi besar dan akhirnya sekarang yang menggelutinya bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Melina, suami Iya. dan anak juga. Iya, Sama betul. udah ada karyawan juga sekarang. Iya, kan. betul. Wah, berkembangnya kan udah lama banget ya dari 2021 mulai banyak perbaikan di 2025 sampai sekarang 2026 udah bulan Ramadan juga. Ini kan banyak orang mulai bikin sesuatu yang baru nih di tempatnya mereka. Kalau untuk di me time apa nih yang baru di bulan Ramadan ini? Kita sebenarnya ada menu favorit di sini ya. Menu favorit itu yang pertama itu sate khas Curup. Sate khas Curup. Ya, jadi kalau orang yang biasa nyoba sate Marangi itu katanya agak mirip. Oh, Agak mirip sih. Cuma kalau saya bilang sate khas Curup ini lebih kayak bumbu. oh gitu. Bumbunya lebih apa ya? Lebih berasa lah. Terus kita juga ada bakso ikan. Wow, bakso ikan ya. Iya, bakso ikan. Dan kalau yang seperti makanan-makanan kayak siomay itu kita juga ada loh. Dari Tenggiri juga kita punya kayak gitu loh. Memang kayaknya belakangan ini banyak ya makanan-makanan olah-olahan yang memang dari ikan-ikan gitu. Banyak banget. Oh, bakso ikan, siomay dari ikan tenggiri tadi, sama ada sate khas Curup. Ini original khas Curup nih. Saya juga nggak tahu itu awalnya disebut sate khas Curup itu kayak apa. Mungkin karena lebih banyak di Curup itu ya, yang ini kan ya, yang menyajikan yang seperti itu. Cuma sate khas Curup pun juga banyak versi juga bumbunya. Iya. Kalau dari yang Balina ini karena memang ini yang dipelajarin, ini yang resep turun-temurun juga nih. Iya betul. Wah penasaran. Aku penasaran banget sama sate. Ini kebetulan kita juga lagi nunggu waktu buka puasa ya. Ini boleh deh sekarang mungkin kita bawa ke sini nih disiapin dulu aja mungkin ya. Siapin dulu, karena aku penasaran banget sama sate khas Curup. Kalian pernah nggak sih dengar sate khas Curup? Aku kayaknya baru kali ini dengar sate khas Curup. Kalau oleh-oleh khas Curup kan sering ya. Halo. Nah, ini Oh satenya. ini sate khas Curup. Curup. Terus ini juga ada. Ya. Nah, ini bakso ikannya. Ada bakso ikan. Ya, dan ini ada siomay. Siomay. Sama ini jangan apa nih Mbak? Yang putih ini, minuman ini. Ini pegang dulu. Oke. Kalau ini sirup Nutrijel namanya. Sirup Nutrijel ini dia sirupnya itu dari Tropicana Slim. Sirup Tropicana Slim. Jadi sehat punya kayak gitu loh. Dan kita juga ada es teler. Es teler kita spesial lah. Oke, kayak kalau dari terakhir kita ke sini memang makanan-makanan, minum-minuman yang ada di sini tuh memang semuanya tuh nggak apa ya, sehat-sehat gitu loh, kayak makanan no MSG. Terus si minum-minuman juga gulanya pakai gula-gula yang rendah kadar glukosanya gitu kan. Nah, ini dia. Ada ini sate khas Curup ya? Iya, betul. Oh, looknya memang kayak sate Marangi dikit ya? Iya, tapi memang secara ininya. ada taburan kayak ini sambal atau kuah kacang dikasih sambal atau gimana nih? Kuah kacangnya agak sedikit ada berasa pedas, tapi tidak terlalu pedas. Jadi anak-anak pun juga bisa makan. Oke, I see. Nah, berhubung kita juga lagi nunggu waktu berbuka puasa, kita masih ngobrol-ngobrol lagi sama Mbak Lina. Kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Menu Kita.
masih di menu kita spesial edisi bulan Ramadan dan masih di mid time. Kita masih sama Mbak Lina juga. Ini di depan kita sudah makanan, tapi kita tahan dulu karena belum waktunya. Karena nanti akan ada waktunya kita mencoba ini semua. Tapi aku mau tanya-tanya lagi, banyak lagi sama Mbak Lina. Ini soal menu-menu. Yeah. Kalau menu-menu ini kan udah mulai ditambah semenjak udah mulai mantep nih bikin kafe gitu kan. Udah mulai nambah-nambah, ngulik-ngulik makanan baru untuk ditaruh di kafenya. Itu berarti dari 2025 ya? Iya, Udah mulai 2025. menu-menu baru. Ingat nggak menu apa yang dulu pertama kali coba kayak, wah ini enak nih gitu. Untuk kafe atau untuk kafe. bakery? Oh, kalau untuk kafe itu kalau sate ini memang kami udah dari awal itu memang udah mau jadi menu utama. Oh, emang dari awal udah ada Memang menu. dari awal. Nah, kalau yang untuk prasmanannya, kalau yang prasmanan itu sih aku berdasarkan memori aja ya. Nah, Memori istilahnya tuh dulu mamaku suka masak ini loh, suka masak ini loh. Nah, jadi itulah yang kami jadikan menu utama dan ternyata bisa diterima sama semua orang kayak gitu loh. Bisa, mereka juga suka kayak gitu. oh jadi kalau prasmanan tuh lebih kayak recalling memory lagi. Iya, betul. Untuk resep-resepnya gitu ya. Oke, tapi kalau untuk makanan di kafe memang sudah pernah dimasak dulu sebelumnya. Udah. Kayak bakso ikan ini memang kalau dulu kita nggak dijadikan menu di ini ya, cuma apa ya, kalau misalnya lagi kepingin sekali-sekali aku suka bikin kayak gitu kan. Kalau ada ya hari-hari tertentu mungkin ya. Kalau siomay itu dari kita punya bakery kita udah bikin kok. Oh, udah ada. Udah ada. Siomay itu dan kami dulu kami sampai sedangkan saat ini itu setiap hari Minggu pagi kan di Pantai Panjang. Oh. Kita punya food truck di sana. Ada di sana juga kita. Komplit kalau Minggu pagi. Oh, komplit kalau Minggu pagi. Iya. Oh alah, ternyata si siomay ini udah dari dulu di sini ya. Udah. Bahkan dari zaman-zaman bakery punya dari 2021 tuh ya berarti ya. Udah ada. Wah, ini keren banget loh. Ini masih ingat resep turun temurun ya. Masih ingat resep turun temurun. Terus nge-baking juga roti-rotinya dan menu-menunya juga sampai sekarang juga makin banyak. Ada nggak sih menu yang pengen sebenarnya masuk ke dalam daftar menu tapi kayaknya belum ada nih Mbak? Ada nggak sih? Banyak sih ya. Banyak ya? Yang masih belum terrealisasikan itu banyak. Kenapa tuh? Karena idenya mungkin sudah belum ada. Idenya sudah ada, cuma belum bisa merealisasikan. Kita terbatas dengan tenaga kerja juga. Jadi kepingin ini, kepingin itu, tapi kayaknya semuanya masih belum semuanya bisa ini. Sebenarnya kita pun juga kalau malam itu kan ada wedang-wedangan juga, siang juga ada wedang-wedangan juga. Nah, cuma belum terlalu intens karena kita masih terbentur di karyawan. Kalau kayak sekarang kita juga ada tuh wedang-wedangan yang ready, dingin versinya. Versi dingin. Iya, belum pernah nyobain yang dingin kan? Iya, dalam image kita kan wedang itu selalu hangat. Nah, ternyata wedang itu diminum dingin pun enak loh. Oh, berarti dia kayak infused water gitu ya jadinya? Iya, betul. Betul. Saya pakai rempah-rempah. Iya, macam-macam wedangnya. Ada yang cinnamon, ada yang tamarin, ada yang wedang susu juga. Itu dingin enak loh. Oh ya ampun, penasaran. Tapi ya sih kalau wedang tuh anget gitu lah. Kayak kita lagi hujan-hujan, malam-malam gitu. Tapi kalau di sini punyanya adanya yang dingin juga. Enggak, hangat pun kita ada. Hangat pun ada. Dingin ada, hangat ada. Tergantung kalian mau suhu berapa, suhu 100 derajat atau minus 100 derajat. Ada, oke, berarti ada variasi-variasinya di situ ya. Iya, variasi ada macam-macam minumannya, variasi makanannya dan juga wah, kebetulan banget udah buka puasa nih. Kita saatnya mencoba yang ada di sini. Kamu kalau sudah berbuka silakan berbuka. Kalau belum jangan ya. Ini belum ya kayaknya ya. Kita mau cobain makanan-makanan ini. Ada sate khas Curup, terus ada siomay, es teler, bakso ikan juga. Yang pertama kayaknya aku ke ini dulu. Ini sate khas Curup. Ini daging apa nih kalau boleh tahu Mbak? Kalau yang ini ayam.
ayam. Ya. Oh, dia nggak bisa daging sapi atau Ada tergantung daging variasi? sapi ada. Kita ada 2 versi di sini. Ada daging ayam dan daging sapi. Ini yang saya iniin daging ayam. Ini Coba. versi daging ayam. Oh iya, terima kasih ya kameramen saya sudah sudah membantu. Oh, harus berdoa dulu ya sebelum makan. Ya udah, kita berdoa sama-sama semoga makanan ini diberikan keberkahan nih ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqa aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sudah kita makan. Nih, terima kasih loh kameramen saya masih ngerti agama gitu. Ya ampun. Ini sate khas Coro. Oh, ini yang bumbunya tadi ya? Yang kacang, ada sedikit cabenya. Iya. Tapi di dagingnya pun ada bumbunya Di juga. dagingnya pun ada bumbunya. Jadi Iya. dibakarnya pakai bumbu itu juga. Iya. Dia udah dimarinasi dulu. Oke, nih, mana nih kameramen aku? Liatin dong. Nah, ini dagingnya sama ada bumbunya juga. Bumbu kacang ya tadi ya. Nggak begitu pedas lah ternyata. Aku pikir kayak bakalan pedas banget karena kelihatan dari sini kayak agak merah, tapi ternyata enggak. Enak sekali. Ini berapa nih kalau boleh tahu Mbak Lina satu porsinya? Satu porsinya 30.000. Dapat berapa nih? 8. 8 tusuk. Enak banget. Ini udah sama ini acar ya? Cat. Acarnya acar wortel sama Timun. ada timunnya juga. Berhubung aku nggak terlalu ini acar ya, kita singkirkan dulu. Sama, nah ini bakso Ikan. Ini dalamnya ada, kelihatan nggak sih? Oh, ini ada tahunya juga. Iya. Ini semuanya homemade ya? Oh, wow, aku suka banget tiap kesini tuh kayak sebenarnya nggak surprise lagi, cuma aku selalu wow ketika Mbak Lina ngomong kalau semuanya ini adalah homemade. Aku suka banget sesuatu yang homemade. Karena kayak jelas gitu loh, kayak memang dimasak di sini, nggak yang dari mana-mana Iya, gitu. betul. Nih, bakso ikan. Teksturnya kenyal. Rasa ikannya kerasa banget. Kayak kalau dimakan tuh kayak nggak keras gitu loh guys. Dia lembut tapi tetap kenyal. Gigitannya tetap masih ada. Dan kuahnya nih enak, tidak terlalu asin tapi bukannya hambar. Ini asinnya tuh kayak nggak terlalu asin banget gitu kayak yang makanan-makanan di luar sana. Ini enak banget. Ini no MSG juga nih Mbak Lina. Kita pakainya itu kaldu jamur. Kaldu jamur. Iya. Apa kemarin namanya apa ya? Aku lupa. Totole. Totole. Lucu banget namanya Totole, aku baru tahu. Kita pakai kaldu jamur. Nih aku surprise kalau kaldu jamurnya juga bikin sendiri. Enggak ya, banyak yang jualan kaldu jamur. Ini tahu yang dalamnya ini ikan Ada juga. ikan, iya. Ada ikan Ada bakso ikannya juga. Kamu mau? Mau semua yang di belakang nih. Enak banget. Nah, aku agak seret nih. Aku mau cobain ini Es teler. es teler. Ini dalamnya ada apa aja nih Mbak Lina? Ada nangka, alpukat sama kelapa muda. Nangka, alpukat, Kelapa muda. sama karbonat. Wah, aku suka banget nangka. Nih kayaknya nyari nangka di Bengkulu agak susah ya? Enggak sih? Oh enggak ya? Enggak. Oh, kayak nggak nangka gitu kalau di Bengkulu banyak nangka. Ini ada kelapa, nangka, dan alpukatnya. Kita coba. Ini muat nggak ya sama aku satu ini di aku. Benar, aku mengunyah dulu. Enak banget, sumpah. Ini susunya pakai susu kental manis kah? Evaporasi kah? Kita pakai creamer. Oh, pakai creamer. Susu kental manis juga. Nah, terus itu ada air kelapa
dengan campuran blenderan alpukat. Oh, I see. Oh, berarti ada daging kelapanya di blender sama alpukat juga. Air Air kelapa. kelapa. Mm-mm. Tuh, kelapanya banyak banget. Ada nangka sama ada alpukatnya juga. Aku suka sekali alpukat yang ada di es teler. Nggak tahu kenapa kayak alpukat yang di es teler tuh beda. Kayak enak aja gitu. Aku agak sok cantik makan hari ini nggak suka ya. Sama ini yang udah ada dari zaman bakery ya. Ini siomay ya, Mbak. Siomay. Siomaynya kita lihat dulu. Ini ada apa aja? Yang pertama ada kentang. Terus ada yang tersembunyi, ada telur. Ada telur. Dan aku melihat ada sayur kol juga. Sama ini nih. Ada siomaynya. Dimsum ya. Dimsumnya. Aku mau coba dimakan langsung. Tebal. Dan dia tuh nggak yang terlalu lembut banget, tetap kenyal juga. Gigitannya masih tetap terasa. Ini pakai daging apa nih, Mbak? Tenggiri. Oh, tenggiri ikan ya? Iya. Aku pikir ayam, tapi aku nggak tahu rasa nih semenjak puasa. Oh, pakai ikan. Oh ya, baru terasa ada ikannya. Tapi ini bisa di-request pedas nggak sih sebenarnya? Biasanya kita nyiapin ini juga kok, sambal. Sambal. Kalau misalnya mau yang lebih pedas, itu bisa nanti pakai sambal. Sampai aku kelupaan. Ini si mungil kecil ini. Apa itu namanya? Sirup Nutrijel. Nutrijel. Aku sistemnya mau di gini. Oh, baik banget nih, Mbak Lina. Ini dalamnya ada Nutrijelnya. Ada nata de coco sama ada selasi. Dan itu sirupnya dari Tropicana Slim. Wow, surprise, enak sekali. Kayak apa ya? Rasain sendiri deh kalau mau tahu. Enak banget. Ini dijadiin untuk berbuka puasa. Habis kita puasa seharian, nahan emosi di kantor, di kampus dan lain nih. Minumnya ini aja. Nah, bulan Ramadan ada paket-paket promo makanan kah? Ada. Apa tuh? Ada paket nasi dengan nasi, ayam kremes, tahu tempe sama es teh manis. Oke, berarti ada paket nasi. Ada Paket nasi yang sudah sekalian minum. Iya. Sama ada yang prasmanan juga. Ada yang prasmanan. Prasmanan kita ready setiap hari kok. Ready setiap hari. Untuk berbuka puasa. Tuh, dengerin. Langsung datang aja ke lokasinya. Ini di Mahakam ya, Jalan Mahakam 3. ya. Jalan Mahakam 3. Cari aja kalau kalian ke daerah Lingkar Barat, itu ada Gang Mahakam 3. Ada kok di pinggir jalan pelangnya. Ada. Dicari aja, nanti buka di Instagramnya aja, di Me Time Bengkulu ya. Me Time Bengkulu by Lina. Nah, itu bisa kalian cek juga. Mbak Lina, terima kasih udah nemenin aku hari ini. Iya, Senang makasih banget juga. buka puasanya ditemenin sama Mbak Lina. Dan mungkin nanti next time aku kesini lagi mungkin ya. Mungkin, tapi kita tunggu dulu di ACC atau enggak. Mbak Lina, thank you, dan teman-teman juga terima kasih banyak ya. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan Menu Keto hari ini. Semoga Me Time by Lina ini jadi salah satu referensi untuk jadi tempat berbuka puasa, mau bareng teman, pacar, keluarga, atau sekedar ngumpul-ngumpul sore-sore juga bisa banget di sini. Kalau gitu sampai ketemu lagi di Menu Keto episode selanjutnya. Bye bye.